Halo guys, halo everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di channel Latifkan. Oke guys, pada vlog kali ini saya akan berbagi tips buat kalian yang mungkin saat ini bingung bagaimana sih cara menulis buku atau menciptakan sebuah karya, apakah itu berupa novel, puisi, atau yang lain-lain. Nah, pada vlog kali ini, pada video kali ini, saya akan berbagi tips mudah bagaimana menulis buku true story atau kisah nyata. Bisa berdasarkan apa saja, misalkan pengalaman kalian sebagai seorang guru, atau pengalaman kalian sebagai seorang karyawan swasta, bebas apa aja, atau pengalaman kalian selama bekerja di luar negeri, dan kalian mungkin pengen kisah kalian itu bisa dikenang untuk selamanya. Nanti kalau kalian sudah tua, kalian bisa mengenang kisah-kisah itu. Alangkah baiknya kita tuliskan melalui buku. Tanpa berpanjang lebar, saya akan berbagi tips kepada kalian bagaimana sih menulis buku true story. Ada beberapa hal penting yang perlu kalian ketahui mengenai menulis buku true story. Yang pertama, kalian harus menentukan tema apa dulu yang akan kalian tulis. Tema atau genre yang akan kalian tulis dalam buku kalian. Misalkan tentang percintaan, komedi, atau tentang kehidupan keluarga, atau tentang perjalanan hidup kalian. Sebenarnya menulis buku true story ini tidaklah sesulit menulis buku-buku fiksi. Kenapa? Karena true story adalah berdasarkan kisah nyata. Bisa kita alami atau bisa juga orang lain alami. Jadi tidaklah banyak mengeluarkan ide atau hayalan-hayalan seperti seorang novelis-novelis yang lain. Itu yang pertama, sarannya itu menentukan tema. Setelah kalian menemukan tema yang tepat untuk buku kalian, untuk true story kalian, yang kedua yang kalian perlu perhatikan adalah judul. Nah, judul ini merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah buku. Kenapa? Karena judul bisa menjadi magnet tersendiri yang bisa menarik pembaca agar mereka tertarik untuk membaca buku kita. Nah, bayangkan kalau judulnya saja sudah tidak menarik atau biasa-biasa saja, atau sudah sering orang lihat, orang baca, pasti orang-orang tidak akan tertarik untuk membaca isi dari buku tersebut. Sayang sekali, bukan? Isinya sudah menarik, sedangkan dalam menentukan atau membuat judulnya masih kurang menarik. Tentu hal tersebut sangat disayangkan sekali. Jadi, alangkah baiknya buatlah judul semenarik mungkin yang bisa menjadi daya tarik atau magnet tersendiri bagi pembaca agar mereka benar-benar penasaran dengan isi dari buku yang kita tulis. Jadi, judul itu sangat penting sekali. Yang ketiga, tadi judul sudah, sekarang yang ketiga yaitu tokoh dan karakter penokohan. Nah, sebelum kita menulis ke ceritanya, si isi dari buku kita tentukan dulu tokoh-tokoh siapa saja yang akan kita masukkan dalam buku kita. Kemudian kita jelaskan, kita deskripsikan karakter dari setiap tokoh tersebut. Kenapa? Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena ini bisa membawa orang lain mengetahui secara dalam, memberikan informasi kepada pembaca secara mendalam agar mereka benar-benar mengetahui tokoh-tokoh dalam buku itu dan karakter-karakter yang kita bangun dalam tokoh itu. Sebenarnya kalau buku true story atau kisah nyata, kita tidaklah terlalu sulit untuk menjelaskan karakter-karakter dari tokoh tersebut. Cukup kita lihat, kita bayangkan orang tersebut, jadi kita sudah bisa menjelaskan karakter apa yang tersimpan dalam atau yang ada pada diri tokoh tersebut. Dan yang keempat ini tidak kalah penting, yaitu inti dari cerita. Nah, inti ini penting sekali. Orang pasti ingin tahu sebenarnya apa sih yang diceritakan atau yang ingin ditonjolkan oleh penulis dalam buku tersebut. Kita tonjolkanlah keunikan hidup dari inti cerita itu. Keunikan-keunikan itu yang akan membuat pembaca itu tertarik dan terus ingin membaca halaman demi halaman buku kita. Bayangkan kalau tidak ada keunikan dari cerita tersebut. Sudah pasti baru dibuka beberapa halaman, orang lain sudah malas membacanya atau sudah bosan membaca tulisan kita. Karena apa? Karena keunikan yang ditonjolkan dalam buku itu belum ada. Jadi penting sekali kita untuk
mencari atau menemukan keunikan-keunikan apa saja sih yang ingin kita tonjolkan, yang ingin kita tampilkan dalam cerita kita itu. Kemudian yang kelima adalah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa ini juga sangat penting dan berpengaruh pada pembaca. Mengapa? Karena orang lain bisa merasakan sesuatu itu lewat bahasa juga, bahasa yang kita tampilkan dalam buku kita. Apakah itu bahasa formal atau bahasa sehari-hari atau bahasa anak-anak gaul zaman sekarang, itu terserah, tergantung pada pasar kita siapa atau target pembaca kita siapa. Jika target pembaca kita adalah anak-anak muda atau anak-anak gaul, otomatis bahasa kita tidak perlu terlalu kaku. Jangan terlalu kaku, kita gunakanlah bahasa sehari-hari yang tidak formal, namun tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu penting. Kemudian selain penggunaan bahasa itu tadi, dalam menggunakan kata-kata saat menuliskan cerita true story, kita juga perlu memainkan kata-kata dalam setiap paragraf atau setiap kalimat yang kita buat. Kenapa? Karena ini penting. Kalau bahasanya terlalu lurus aja gitu kata-katanya, ibaratnya kalau kata-kata yang diciptakan dalam kalimat itu terlalu kaku, kita juga membacanya agak jenuh juga sih sebenarnya. Jadi usahakan kita sering-sering bermain kata-kata dalam tulisan kita. Agar apa? Agar kemenarikan dalam buku kita juga akan semakin terlihat di situ. Dalam hal memainkan kata-kata, kita tidak perlu seindah kata-kata dalam puisi. Tolong dibedakan, ini adalah buku true story atau bisa juga disebut dengan novel true story. Jadi bukan seperti puisi. Kalau puisi syarat dengan makna, jadi setiap katanya itu penuh dengan makna. Tapi kalau buku true story atau novel true story, tidaklah seindah kata-kata dalam puisi. Jadi kita bisa bedakan puisi dengan novel true story atau buku true story. Kemudian yang keenam, hal penting yang perlu kita perhatikan saat kita mau menulis, kita jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Apalagi ini adalah buku true story, kisah nyata. Tidak mungkin satu tokoh saja yang akan kita ceritakan. Ada beberapa tokoh mungkin yang akan kita gambarkan atau kita deskripsikan kisahnya dalam buku ini. Bisa kita dan juga bisa juga dengan orang-orang lain. Nah, saat menulis jangan sampai kita menyinggung perasaan orang lain. Ibaratnya kita ingin menuliskan bagian dari kisah teman kita yang masuk ke dalam cerita kita. Jadi jangan sampai kata-kata atau kalimat atau kisah yang kita ceritakan itu nantinya akan membuat mereka tersinggung, akan membuat mereka sakit hati. Usahakan jangan sampai hal seperti itu terjadi. Kalaupun ada bagian kisah yang mungkin agak sensitif kisahnya, sebaiknya kita perlu diskusikan dulu kepada teman kita. Apakah mereka setuju untuk diceritakan atau tidak setuju? Nah, kalau setuju bisa saja kita masukkan ke dalam buku kita. Jika mereka tidak setuju, ya usahakan tidak. Oke, yang berikutnya yang ketujuh. Nah, kalau novel true story biasanya kalau berhubungan dengan kisah pengalaman, misalkan saat saya menulis buku yang pertama saya, yaitu Aku Mengabdi Karena Cinta, itu adalah buku pertama saya novel atau seperti novel true story gitu. Kisah saya mengajar di daerah pedalaman Sulawesi Utara, yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam buku itu saya menyisipkan gambar-gambar yang kemudian gambar itu saya jelaskan lewat kata-kata. Jadi orang lain, pembaca, tidak hanya membaca tulisan dari awal sampai akhir satu buku, karena itu kisah nyata. Jadi banyak foto-foto atau gambar-gambar yang saya masukkan ke dalam buku itu agar lebih indah atau menarik untuk dibaca. Jadi selain mereka membaca, mereka juga bisa melihat gambar-gambarnya. Karena ini true story, jadi saya rasa kemenarikannya itu semakin ada. Dan yang terpenting sekali, gambar itu harus benar-benar menggambarkan kisah yang kita ceritakan. Jangan sampai lain dicerita, lain gambar yang kita masukkan. Ataupun buat kalian yang mungkin ingin memasukkan gambar tapi bukanlah gambar beneran atau gambar nyata dari kisah itu, kalian juga bisa memberi gambar seperti gambar karikatur, nanti akan dimasukkan ke dalam buku kalian. Intinya gambar itu harus benar-benar mewakili cerita itu, walaupun gambar itu bukan gambar nyata. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu tips yang ke-8 yang sangat-sangat penting dan wajib untuk kita ketahui dalam menulis novel true story, yaitu pesan moral atau amanat. Nah, terkadang kita saking asiknya menuliskan cerita, kita lupa akan amanat atau pesan apa sih yang ingin kita sampaikan dalam buku kita ini.
Nah, menurut saya, pesan moral itu sangat penting dan wajib untuk ada dalam setiap buku kita. Terpulang, genre atau tema apa yang kita pilih dalam buku kita, tetapi pesan moralnya harus tetap ada. Ini kenapa? Karena pesan moral ini sangat penting, merupakan sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari membaca buku. Apalagi yang membaca buku kita itu tidak hanya pada satu kalangan, tapi banyak kalangan yang membaca. Selain buku kita memberikan hiburan kepada para pembaca, alangkah baiknya juga memberikan pesan moral dan amanat pelajaran hidup bagi para pembaca kita. Pasti buku kita akan semakin bermanfaat dan bermakna buat orang lain. Dan tentunya juga lewat pesan moral itu menjadi suatu ladang amal buat kita sebagai seorang penulis, yang nantinya akan insya Allah menjadi amal jariah buat kita meskipun kita nanti sudah tiada. Jadi lewat buku kita itu, selama orang masih membacanya, ada pesan moral yang orang dapatkan dari buku kita itu, dari membaca buku kita, otomatis amal tersebut insya Allah akan terus mengalir kepada kita. Itu juga penting untuk kita ketahui sebagai seorang penulis. Dan yang terakhir, yang ke-9 adalah inspiratif. Nah, ingat, buku kita itu harus memberikan inspirasi kepada para pembaca kita. Kita harus selalu berusaha menyajikan tulisan-tulisan atau cerita atau kisah dalam buku kita yang nantinya akan memberikan pelajaran atau memberikan motivasi atau memberikan inspirasi kepada para pembaca kita. Dengan begitu, maka buku kita akan semakin bermakna dan bermanfaat bagi khalayak ramai atau bagi orang ramai. Oke guys, setiap orang itu adalah novelis, minimal bagi dirinya sendiri. Setiap kehidupan memiliki keunikan hidup yang tidak dimiliki oleh orang lain, baik itu perjuangan hidup ataupun hal-hal yang lain. Namun, menulis novel true story tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Butuh konsistensi yang besar dari diri kita untuk memulai, untuk melakukan dan terus melakukan hingga selesai. Selain itu, butuh ketekunan untuk menghasilkan ribuan kalimat dalam buku. Namun, menariknya dan lebih mudahnya dalam novel true story, kita tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak ide dan gagasan atau hayalan tingkat tinggi dari diri kita. Kita cukup menuliskan hal-hal jujur apa yang kita alami atau pernah kita lihat dan kita rasakan. Kemudian kita tuliskan, itu aja. Simple bukan? Namun, cerita-cerita yang menarik merupakan poin penting yang harus kita masukkan ke dalam kisah kita atau ke dalam buku kita. Oke guys, saya sudah menyampaikan 9 tips mudah bagaimana menulis buku true story. Semoga 9 tips mudah itu akan memberikan manfaat dan inspirasi buat kalian untuk menulis novel true story atau buku true story. Oh ya guys, terkadang kita banyak sekali pengalaman yang sebenarnya pengen kita ceritakan atau kita bagikan kepada orang lain lewat buku. Namun, kita bingung kapan harus memulai, kenapa susah sekali memulainya. Sebenarnya tidak susah itu menulis. Sebenarnya menulis itu tidak susah. Cara gampangnya bagaimana? Ya, menulislah. Sebenarnya itu tips paling utamanya, itu menulislah. Tulislah apa yang ingin kamu tuliskan. Jangan nunggu besok, jangan nunggu lusa, atau jangan sampai pengalaman itu hilang dari ingatan kita. Maka mulai sekarang, menulislah. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan ingat untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.